Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis Arba'in ke-15 bagian kedua. Berkata baik, memuliakan tamu, dan adab bertetangga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan perkara yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bagian penjelasan pertama hadis Arba'in ke-15 telah dijelaskan tentang bagaimana yang pertama disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang berkata yang baik atau tidak bisa hendaklah diam. Dan itulah diantara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka pada kesempatan kali ini akan dijelaskan penjelasan hadis Arba'in ke-15 berkaitan dengan lanjutan hadis tersebut, yaitu memuliakan tamu dan adab bertetangga. Potongan kedua dari hadis tersebut adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Di antara kebaikan Islam dan keindahannya adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, yaitu orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Pokoknya yang masuk hitungan tetangga menurut urf adalah di masyarakat kita, barangkali yang satu RT dengan kita, atau kalau desa kecil mungkin yang satu desa dengan kita merupakan bagian dari tetangga kita. Tidak ada batasan yang tegas dalam hal ini, meskipun di sebagian riwayat yang tidak kuat sanadnya disebutkan 40 rumah adalah hitungan tetangga kita. Tapi ini yang lebih kuat adalah dikembalikan kepada urf atau kebiasaan, berbeda dari kota ke desa, berbeda dari satu kota ke kota yang lain, tapi yang menurut adat istiadat disebut tetangga, maka kita punya kewajiban untuk menghormati dia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah, jangan engkau berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil kurba wal yatama wal masakin, juga berbuat baik kepada para kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil kurba wal jaril junub, juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Tetangga yang dekat maksudnya adalah tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita. Tetangga yang jauh adalah yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kita semuanya diperintahkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Maka para ulama membagi tetangga itu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah tetangga yang kerabat dan muslim. Jadi dia tetangga, dia adalah kerabat kita dan juga seorang muslim. Maka kata mereka tentang yang seperti mempunyai 3 punya hak. Punya hak bertetangga, punya hak sebagai kerabat, dan punya hak sebagai seorang muslim. Kita harus tunaikan 3 hak mereka ini. 2 adalah tetangga yang muslim tapi bukan kerabat, maka dia punya 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Ketiga adalah tetangga yang bukan kerabat juga bukan seorang muslim. Bisa jadi sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tinggal bersama orang-orang yang non-muslim. Maka Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai mereka disakiti oleh kita. Jangan sampai kita menjadi penghalang dari hidayah yang menyapa mereka. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada
tetangga meskipun dia adalah seorang non-muslim. Hak dia hanya satu, yaitu hak tetangga, tapi hak tetangga itu juga hal yang penting. Kita berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada tetangga seperti yang disebutkan dalam hadis ini? Yang pertama adalah dengan memastikan bahwasannya tetangga kita aman dari gangguan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah dia? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Seorang mukmin itu tetangganya harus aman dari lisannya, harus aman dari gangguan-gangguannya. Di sini beliau tegaskan orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak selamat dan tidak aman dari gangguannya. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai mengganggu tetangga kita dengan suara-suara yang mengganggu, menyetel TV atau pengeras suara dengan sekeras-kerasnya. Tidak peduli dengan tetangga-tetangga kita punya anak kecil, mereka butuh istirahat, tapi sebagian kita cuek, bahkan kalau ditegur marah-marah. Ini sungguh tidak mencerminkan pribadi seorang mukmin. Seorang mukmin harus memastikan bahwasannya tetangganya aman dari gangguan dia. Kemudian juga dengan membantu mereka jika mereka membutuhkan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal mu'minu alladhi yasba'u wa jaruhu ja'iun. Bukanlah seorang mukmin kalau dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Al-Hakim. Seorang mukmin yang baik itu peduli dengan tetangga. Jadi dia tidak hanya solih seorang pribadi saja, tapi dia juga punya kesolehan sosial. Dia berjalan mengunjungi tetangganya, melihat kondisi tetangganya. Kalau ada yang kurang sementara dia mampu membantunya, maka bantu dia dengan tenaganya. Jangan sampai ada di antara kita enak-enak makan, tetapi tetangga kita ada yang kelaparan. Ini sungguh tidak mencerminkan pribadi seorang muslim. Tidak mencerminkan sebuah perumahan yang islami, tidak mencerminkan sebuah kompleks yang islami. Saling cuek, tidak ada kepedulian, tidak mau bertanya, ini di mana Fulan kok tidak kelihatan sholat berjamaah? Si Fulan bagaimana kebutuhannya? Jangan sampai ada orang yang kelaparan, sementara kita kekenyangan, tidak ada masalah. Maka di antara bentuk ihsan kepada tetangga adalah memberikan bantuan kepada mereka saat dibutuhkan. Dan bantuan itu tidak harus berupa harta, bisa berupa juga tenaga. Kalau memang kita tidak mempunyai harta, kita punya tenaga, bisa dengan tenaga kita membantu mereka memperbaiki rumah, membantu mereka dalam hajat yang sedang mereka selenggarakan. Kalau ada yang punya hajat yang mubah, bisa juga dengan ide atau dengan kata-kata yang baik. Semua orang itu suka untuk disapa, diberikan kata-kata yang baik. Kita memberikan kabar gembira kepada mereka saat ada kabar gembira yang perlu disampaikan. Itu semua termasuk bentuk membantu dan menghormati tetangga kita. Juga di antara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW secara lebih spesifik adalah mengirimkan masakan sesuai dengan kemampuan kita kepada tetangga kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kalau engkau memasak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah airnya sehingga engkau bisa memberikan sebagian kepada tetangga-tetanggamu. Hadis riwayat Muslim.
Masya Allah, sungguh akhlak yang mulia kalau kita bisa memberikan dagingnya itu bagus. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu karena barangkali kondisinya sedang tidak memungkinkan, kita juga bukan orang yang kaya-kaya amat, maka bisa kita memakai siasat seperti ini. Kita perbanyak kuahnya untuk kemudian kita sampaikan kepada tetangga kita. Dan kita jangan menganggap itu sebagai penghinaan, masa ngirim cuma kuahnya saja. Kita harus husnudon, berprasangka yang baik, bisa jadi itu yang dia mampu. Kita melihat kepada hakikatnya, inilah Masya Allah peduli dengan kita. Dan kadang-kadang semangkuk kuah itu yang kita butuhkan saat di rumah kita punya lauk tapi rasanya ada yang kurang. Tidak ada makanan pembukanya. Tiba-tiba ada yang mengirimkan satu mangkok isinya cuman kuah saja, tapi ada kaldunya. Di situ kita membangkitkan selera, maka kita harus husnudon kepada saudara kita. Demikianlah penjelasan hadis arba'in yang ke-15, bagian yang kedua tentang menghormati tetangga kita. Insya Allah selanjutnya akan dibahas penjelasan hadis arba'in yang ke-15, bagian yang ketiga tentang menghormati tamu kita. Semoga bermanfaat.